Guys, hari ini gue pengen ngebahas soal ego dengan functional. Jadi, ketika kalian mau belanja ataupun mau melakukan sesuatu itu, lebih penting ego atau functional sih. Nah, ini jawaban gue berdasarkan apa ya, realita yang ada. Nah, hari ini gue juga dibantu sama cewek gue, Olive ya. Nah, mungkin kalian yang belum tonton video kita sebelumnya, kalian bisa tonton nanti setelah video ini selesai, kalian bisa tonton video kita sebelumnya. Oke, jadi yang kan aku ngelihat nih fenomena aktivitas orang ketika di mall ataupun ya sehari-hari lah sebelum pandemi ini ada. Itu kan kayak mereka tuh banyak yang makan di restoran, terus juga apa namanya, mungkin restorannya bukan restoran ece-ece, restoran mahal, tapi ini bisa menjadi masalah karena sebenarnya mereka ini belum tentu punya kemampuan untuk kesana secara terus-menerus. Karena kalau misalkan kita lihat 1 sampai 2 kali ya it's okay gitu kan. Tapi kalau aktivitas ini berlangsung beberapa kali dan ternyata kemampuan uang mereka nggak bisa, itu tuh berdampak banget. Kayak contoh mungkin aku ngelihat kayak makanan-makan di restoran lah. Let's say makanannya sama kok, ayam, ya kan, nasi. Tapi tuh kayak 55.000 ataupun 60.000, 70.000. Kalau misalkan kita makan di rumah mungkin itu bisa lebih murah. Menurut kamu gimana, Yang? Ya nggak tahu ya, emang bener sih. Maksudnya kan kita kalau ke mall ya, kalau misalnya nggak ada aktivitas lain selain jalan-jalan atau nongkrong ya pasti kan makan ya ke restoran lah, makan makanan di restoran, entah itu yang fancy atau enggak. Ya. Cuman kan kembali lagi sesuai budget yang ada gitu loh. Kalau misalnya kita secara rutin seperti itu setiap minggu atau mungkin seminggu berapa kali kan ya merogoh kocek juga sih sebenarnya, apalagi untuk ke restoran-restoran fancy ya, yang sebenarnya bisa juga kita masak masakan itu tuh di rumah dan jatuhnya jadi lebih hemat. Tapi nggak tahu ya gimana menurut kamu. Ya kayaknya sih aku mikirnya tuh apa ya, mereka tuh terdorong karena ego gitu loh, omongan dari orang gitu. Wah, lu harusnya tuh banyak nongkrong nih, lu masa di rumah terus, atau mungkin ya keluarlah sana sini. Padahal kayak apa ya, nggak memperhatikan budget dari orang ini gitu loh, main asal ikutin omongan orang. Nah mungkin nih mereka lebih apa ya, zaman sekarang tuh apalagi kalau kaum millennials tuh lebih ke mengikuti lifestyle yang ada. Iya, mengikuti lifestyle yang ada. Padahal sebenarnya mereka tahu mereka belum mumpuni untuk mengikuti lifestyle yang ya mungkin di ibu kota, lifestyle yang kita tahu ya mungkin agak hedon dan lebih yang kayak konsumtif dan lain-lain gitu loh. Tapi sebenarnya ya itu kembali lagi ke budget gitu loh. Iya, balik lagi ke budget gitu loh teman-teman semua. Jadi kalau misalkan kita mikirnya sesaat hanya pengen spending ya kan, wah gue pengen nih, pengen ini, pengen itu, ya gue juga begitu gitu, Olive pun juga begitu gitu, kita pun juga manusia biasa gitu kan, kita pengen kegiatan-kegiatan seperti yang enak-enak lah. Let's say kalian itu hobinya makan-makan di luar lah, makan-makan yang enak ya kan. Ya lu misalkan katakan makan di restoran-restoran mahal, lu sebulan 2 kali ataupun 3 kali lah, ini mahal ya. Terus, nah berarti lu mau ngirit nih, atau lu mau gunain sisanya itu untuk ditabung. Gimana caranya? Ya udah berarti lu bikin jadi cuma 2 kali, lu ke restoran mewahnya yang tadinya lu 3 kali. Nah, 1 kalinya ini lu manfaatin, entah lu bikin sendiri di rumah. Kayak misalkan, Gitu. iya masak. Misalkan lu mau apa nih, daging apalah yang lu bisa ya biasa beli di restoran, misalkan daging steak gitu. Lu bisa beli steaknya, bisa beli dagingnya. Nah itu terus lu bisa proses di rumah tuh, lu bikin sendiri. Tentu cost-nya akan lebih rendah, karena kan pajak juga ya. Iya, ya. Ya jadinya tentu itu akan ketekan sendiri. Nah itu sih merupakan salah satu alternatif buat orang ngirit juga, karena kan emang susah ya kalau ngirit, bener nggak sih Iya pajaknya. benar-benar. Nah itu selain pajak juga apa ya, banyak lah perhitungannya, mereka juga butuh ngambil untung kali gitu kan, ngambil untungnya gede gitu loh, mereka harus gaji karyawan dan lain sebagainya. Kalau di rumah ya lebih murah gitu. Nah kamu mungkin ada pengalaman yang bisa kamu share nggak sih, kayak
Wah, cara mengurangi pengeluaran kayak gini? Oh, mungkin lebih iya punya pengalaman dari keluarga sendiri ya. Hmm, Contohnya kayak ini di luar makanan ya. ya. Contohnya mungkin kayak adik gue. Nah, dia itu perokok. Hmm, Dia setelah dia hitung-hitung ternyata pengeluaran dia untuk rokok itu lumayan juga tuh gede dalam ya, sebulan. Dia cari alternatif lain untuk mengganti rokok itu sendiri. ya. Nah, tapi dengan cara ya dia masih tetap bisa ngerokok, tapi alternatif lainnya itu apa yang lebih murah lah, lebih yang tidak terlalu banyak mengeluarkan uang. Yang ternyata setelah dia hitung-hitung mungkin kayak vape itu lebih apa ya? Lebih mengurangi pengeluaran lah, tapi tetap aja dia bisa ngerokok gitu loh. Hmm, Ya namanya ngerokok ya tetap ada sisi negatifnya, cuman kan orang perokok nggak bisa kita langsung suruh cepat, berhenti, iya. nggak bisa dictate kan. Jadi ya mungkin itu sih kalau pengalaman dari keluarga sendiri ya, soal rokok nih. Nah, iya memang rokok emang susah untuk hilang karena juga nggak hanya yang dari menengah ke atas, tapi menengah ke bawah pun juga banyak yang ngerokok kan. Kalian juga melihat mungkin di sekitar kalian, itu tuh banyak banget yang ngerokok gitu kan. Bahkan orang yang mengeluhkan tentang rokok tuh banyak banget gitu, kayak gue nggak bisa makan, gue nggak bisa ngapain, tapi kalian bisa buat beli rokok gitu. Iya, Kayak iya, iya. it's aneh gitu loh ya gitu. Kebutuhan yang tidak pokok ternyata lu lakuin gitu loh. Itu tetap kita harus coba kontrol nih. Gimana caranya? Ada orang yang bisa, ya udah berhenti. Sekalian ngerokok udah. Bisa, tapi ada juga yang susah gitu. Gimana ini? Sedangkan kita berkehidupan tuh makin lama makin naik gitu loh. Segala sesuatu Yes. gimana? Makanya kita harus coba cari alternatif. Contoh yang Olive tuh bagus banget tuh. Itu istilahnya komplementerin gitu loh. Jadi komplementer, satu barangnya kagak ada, barangnya Tetap ada. tetap ada, ya tetap kayak ngerokok, tapi tuh kayak ya dirubah aja gitu loh polanya, dan itu lebih lebih murah gitu loh. Nah, ini berlaku buat apapun sih, hal-hal yang ego gitu loh. Entah kalian mau mengkonsumsi kopi, kopi yang harganya mungkin 50.000 jadi kalian 25.000 ataupun 20.000. Boleh nggak sih? Boleh, boleh banget. Gue juga begitu, sama. Cuman jangan terlalu sering gitu loh. Karena kalau terlalu sering pun kantong bolong, Pak, ya. Jadinya ya. Bener ya? Kantong bolong. Jadi itu harus bisa dikontrol. Nah, mungkin kamu ada pesan-pesan nih buat teman-teman semua. Jadi kayak apa sih yang harus mereka lakuin nih kalau misalkan uh, kejadian ini happen ke mereka? Nggak sih sebenarnya apa ya, hidup tuh sesuai budget yang ada aja Ya. lah. Kalau yang udah terlalu over jangan dipaksain itu. Maksudnya ya keep it ya sesuai budget lah. Karena kalau udah terlalu over dan kita spend banyak money di situ, ujung-ujungnya kita juga yang repot. Uangnya hilang, nggak bisa ke save lah uangnya, atau buang-buang uang di sesuatu yang sebenarnya not too important, Ya. ya kan? Ya mungkin itu sih kayaknya. Bagus banget tuh pesannya Olive. Jadi tuh harus diingat hal-hal seperti itu. Plus ditambah juga mungkin kayak apa ya? Kalau kalian misalkan mau ngeluarin sesuatu tuh ingat apa yang akan terjadi kalau misalkan kalian nggak menyimpan uang itu. Itu harus diingat karena itu yang membuat kita bisa stop gitu loh, kayak oh oke gitu. Gue nggak mau kayak gini. Gue nggak mau gara-gara omongan orang ternyata hidup gue rusak. Gue nggak mau. Jadi itu lebih baik kalian ingat gitu ketika kalian mau Dan spending. oh iya, Apalagi yang nggak usah ngikutin lifestyle orang lain lah. betul. You don't have to cope up with the lifestyle around you, man. Nggak perlu. Benar. Selagi you doing the right thing and itu nggak bikin lo rugi, ya udah stick with it, oke? Ya. Oke lah, nggak apa-apa kita bergaul. Tapi kan kalau terlalu terlalu ngikutin lifestyle orang yang terlalu hedon atau gimana, akhirnya jadinya rugi sendiri. Benar. Gitu sih. Dan itu pengalaman gue sendiri. Maksudnya gue nggak ngikutin lifestyle orang ya. Ya. Gue punya beberapa teman yang mungkin tertarik dengan lifestyle yang gue alamin dulu, yang dimana itu sebenarnya nggak baik ya. Akhirnya hancur gitu loh kehidupan mereka. Bukan hancur yang gimana-gimana, tapi akhirnya wah gue udah nggak punya uang untuk gue spend buat ngebayar inilah itulah apa segala macam karena gue terlalu banyak nongkrong atau gue terlalu banyak belanja sesuatu yang gue nggak perlu dan nggak kepake gitu loh. Ya just jangan terlalu ngikutin lifestyle orang lah. Iya, karena Beda-beda. iya, kemampuan orang balik lagi yang seperti kita omongin Ya, beda-beda gitu. Kamu bisa ngelihat orang itu, oh kok dia bisa begitu? Ya bisa begitu karena kantongnya penuh gitu kan. Belum tentu kantong kita sepenuh dia kan Ya gitu. benar.
Ataupun memang dia hanya cuman gaya-gayaan doang gitu loh. Iya, banyak yang kayak gitu. Iya kan, jadi kita harus melihat dari berbagai sisi. Yang penting bolehlah kita lihat gitu kan, kita saring lagi tepat nggak nih untuk kita nih gitu, untuk diterapkan. Dan kalau ini berapa kali gitu, itu sih sebenarnya. Then just don't forget, you just enjoy your life, tapi tetap ada batasan-batasan. Batasan-batasan lah untuk cost-nya supaya semua kedepannya juga akan baik dan ya menghindari dari hutang-hutang. Ya, untungnya juga buat kalian sendiri. Kan? Itu aja yang pengen kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan sharingan kita hari ini tuh bisa membuat kalian yang mungkin kayak gue harusnya ngapain ya kalau misalkan gue tuh punya habit seperti ini gitu loh yang nggak bisa gue kurangin, itu gue harus ngapain gitu. Oke guys, kalau kalian suka dengan channel gue, kalian bisa subscribe di channel gue dan juga subscribe di channelnya Olive di Olivia Masyita. Dan jangan lupa untuk share, like, dan komen di video ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih. Bye.